warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaldo Zuela dari kelas 11 IPS 4 akan menceritakan tragedi Trisakti dan Semanggi. Kronologi kasus: para mahasiswa semula demonstrasi secara damai dari kampus Universitas Trisakti di daerah Grogol, Jakarta Barat menuju ke Bandung Nusantara. Peristiwa bermula ketika para mahasiswa mulai bergerak pada pukul 12.30 dan diblokade oleh pasukan gabungan tentara dan polisi. Setelah aksi berlangsung beberapa jam, para mahasiswa menyudahi aksi dan mundur pada pukul 17.15. Mereka pada awalnya melakukan negosiasi dengan aparat untuk sama-sama mundur. Tapi secara tiba-tiba, seorang oknum yang bernama Mashud berusaha melakukan provokasi, tapi provokasi ini dapat direda oleh Ketua SMUT, Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, dan Kepala Keamanan Kampus Trisakti. Tanpa alasan yang jelas, aparat melakukan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa. Penembakan tersebut semakin membabi buta karena bukan hanya gas air mata yang ditembakkan, tapi juga peluru karet dan peluru tajam. Sedangkan aparat yang tidak memiliki senjata api memukul massa dengan tangan kosong atau pentungan. Aparat mengejar para mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus. Beberapa massa yang tertangkap dipukul dan dianiaya oleh aparat. Setelah itu dibiarkan tergeletak begitu saja di jalan. Pasal yang dilanggar: kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah tragedi Trisakti 1998. Kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A. Pasal itu berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup beserta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penyebab terjadinya kasus: para mahasiswa menuntut turunnya Soeharto dari jabatannya. Oleh karena itu, masa pemerintahan Presiden Soeharto sudah berlangsung selama 32 tahun. Selain itu, para mahasiswa dan rakyat yang turun ke jalan memaksa pemerintah untuk mengatasi politik korupsi, koalisi, dan neoliberalisme KKN yang membuat negara mengalami krisis moneter. Berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan bahkan cenderung menuju kekuasaan absolut. 4 korban meninggal dalam tragedi Trisakti adalah Heri Hartanto, Hetty Dinroyan, Hendriawan Syeh, dan Elang Mulia. Penyelesaiannya ialah membentuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 1999. Pasal 91 undang-undang itu menyebutkan Komisi Nasional HAM harus menghentikan penyidikan kasus ini jika sudah ada upaya hukum lainnya, sementara para pelaku penembakan itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan hukum militer pada 2001.